Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah Masjid Muhajirin rahimakumullah. Kita lanjutkan mengkaji makna bacaan salat, masih membahas doa iftitah. Doa yang kita baca, yang kita bahas adalah doa iftitah Allahumma lakal hamdu. Ya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa qawluka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq wan nabiyyuna haq wa muhammadun haq. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya, monggo dibaca bareng-bareng. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadun haqq. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya, ini sengaja saya ajak panjenengan membaca setiap kali kajian ini supaya familiar dengan lafaz doa ini. Jadi nanti kalau misalnya sudah mendapatkan taufik menghafalkan itu nanti cepat itu menghafalkan karena sudah sering dibaca, gitu ya. Oke, jadi mengingat kembali doa iftitah ini adalah doa yang dibaca Nabi saat sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu kan sholat sendiri, tidak ngimami. Bedanya Nabi ngimami sama tidak itu dari sisi durasi biasanya. Ya, kalau ngimami itu diperpendek. Tapi walaupun diperpendek itu masih 10 kali tasbih, Pak. Ibunda Rasulullah itu kalau ngimami walaupun pendek, itu rukuknya kalau dihitung kira-kira 10 kali tasbih, sujudnya kira-kira 10 kali tasbih. Ini belum ada ini yang mempraktekkan di masjid manapun ya. Sejauh pengalaman saya ya, belum ada yang mempraktekkan. Ya siapa tahu nanti Muhajirin mau mempraktekkan. Tapi kalau mempraktekkan memang sebaiknya pelan-pelan. Pelan-pelan dari 3 dulu, nanti berapa bulan ganti 5 gitu ya. Berapa bulan ganti 7. Nanti berapa bulan jadi 9 ya.
Kalau semuanya dikondisikan sudah hafal kan nanti tahu ya, ciri khas muhajirin ini sholatnya paling mirip sholatnya Rasulullah. Nah, itu kan ya, kan Masya Allah itu ya. Di antara semua masjid itu kan tidak ada yang seperti itu. Hadisnya sahih, saya bisa nunjukkan itu. Jadi Anas bin Malik itu kan sahabat Nabi yang paling tua usianya. Dan Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi yang sejak usia 10 tahun itu sudah ikut Nabi, sudah tinggal di rumahnya Nabi. Lalu kemudian 10 tahun kemudian saat Anas bin Malik usia 20 tahun Rasulullah wafat. Nah, artinya Anas bin Malik itu mengetahui keseharian Rasulullah dalam waktu 10 tahun. Termasuk sholatnya Nabi pasti hafal itu. 10 tahun itu kan kalau tiap hari sholat itu kan jadi tahu gitu ya. Oh seperti ini tuh ternyata sholatnya Nabi dari sisi durasi. Nah ketika Anas bin Malik itu sudah tua, masuk zamannya Umar bin Abdul Aziz. Itu kira-kira tahun 99 Hijriah, 100 Hijriah kira-kira. Jadi setelah Rasulullah wafat kira-kira 90 tahun, itu masih hidup Anas bin Malik gitu. Lalu kemudian yang jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian namanya khalifah zaman dulu itu sekaligus imam sholat. Ya, sekaligus imam sholat. Nah saat sholat itu kata Anas bin Malik, saya itu tidak pernah mengetahui ada orang yang sholatnya itu paling mirip dengan sholatnya Rasulullah selain sholatnya pemuda ini. Nah, itu persaksian Anas bin Malik. Pemuda ini yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini unik, orang nggak pernah ketemu Rasul tapi sholatnya paling mirip dengan Nabi Muhammad itu. Nah lalu kemudian murid-muridnya Anas itu mencoba menghitung, coba sih berapa lama sih sholatnya Rasul ini. Ternyata setelah dihitung, ternyata rukuk dan sujudnya kira-kira 10 kali bacaan tasbih. Ini langsung dipraktekkan, buyar jamaah ya. Kalau dipraktekkan bisa buyar nanti. Wah terlalu lama ini sholatnya. Tapi kalau bertahap insya Allah optimis bisa itu. Diawali dengan sosialisasi dulu, dikasih pemahaman dulu gitu ya. Jadi bagi-bagi brosur untuk menjelaskan bagaimana sholat ini ditarget gitu ya. Saya kira mungkin itu. Mungkin jadi pertama kali nih muhajirin masjid yang mempraktekkan sholat yang paling mendekati sholatnya Rasulullah. Saya pernah mencoba nih Pak. Jadi 2 rakaat kalau misalnya 10 kali bacaan tasbih, 2 rakaat saja nih, tenang, bacaan tenang. Itu kira-kira 10 sampai 13 menit. Bacaan tenang 10 sampai 13 menit. Jadi kalau sholat zuhur itu kira-kira 20 sampai 25 menit itu. Dan itu masuk akal itu dengan riwayat lain di zaman Nabi. Rasulullah itu kalau ngimami sholat zuhur, terus ada sahabat yang misalnya pergi ke kuburan Baqi, terus balik lagi, itu Rasulullah belum selesai sholatnya. Itu kalau dihitung dengan zaman sekarang itu logis. Kalau diperkirakan sekitar 20-an menit itu satu kali sholat zuhur. Nah, umumnya sholat kita ya antara 5 sampai 10 menit gitu ya. Ya ini, oke. Jadi ini kembali ke sini ya. Jadi ini sholatnya Rasulullah di malam hari itu kalau beliau itu membaca doa iftitah itu sepanjang ini doa iftitahnya. Ya, Allahumma lakal hamdu anta nurus sama dan seterusnya. Ini doa iftitah yang paling panjang. Nah, kalau bisa nanti kita agendakan dihafalkan, ya, dihafalkan sehingga pas sholat malam itu bisa variasi lah, bukan hanya Allahumma ba'id baini atau inni wajjahtu wajhiyya, tapi bisa baca Allahumma lakal hamdu. Ditambah ngerti artinya lebih mantap, insya Allah. Itu akan membantu kita mencapai kekhusyuan. Oke. Baik, jadi pada malam hari ini insya Allah yang kita kaji adalah makna lafadz wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Insyaallah itu ya. Kita mulai dari wa bika amantu. Wa bika amantu itu aslinya adalah wa amantu bika. Aslinya begitu. Maknanya saya beriman kepadamu. Nah, cuma bikanya diletakkan di depan. Jadi wa amantu bika yang bermakna saya beriman kepadamu, kemudian diubah ke depan menjadi wa bika amantu. Apa fungsi meletakkan di depan itu bikanya itu? Nah, fungsinya dalam bahasa Arab adalah takhsis.
Takhsis itu mengkhususkan. Jadi tidak diberikan kepada yang lain. Misalnya dalam bahasa Indonesia misalnya, kalau seorang lelaki bilang kepada istrinya, saya mencintaimu, misalnya ya, maka itu maknanya suami ini mencintai istrinya, tapi mungkin juga mencintai yang lain. Itu makna saya mencintaimu. Begitu diubah menjadi kepadamu aku mencintai, nah itu berarti khusus kepada istrinya itu saja tanpa yang lainnya. Itu rahasia bahasa Arab itu semacam itu. Jadi amantu bika dengan bika amantu itu lebih spesifik bika amantu. Hanya kepadamu saya beriman. Nah, maksud beriman kepada Allah itu apa maksudnya? Para ulama menjelaskan, maksudnya adalah saya membenarkan engkau ada. Saya membenarkan eksistensimu. Saya percaya engkau ada ya Allah, walaupun saya tidak pernah melihatmu, walaupun saya tidak pernah mendengarmu. Itu makna amantu itu. Ya. Karena memang iman dalam Islam itu adalah iman bil ghaib. Bil ghaib itu apa? Bil ghaib itu mempercayai keberadaan sesuatu walaupun tidak pernah mengindranya. Nah, kalau nggak pernah mengindra terus kemudian bisa percaya dengan jalan apa? Dengan jalan bukti-bukti, ya, dengan jalan ayat, dengan nalar logis, dengan nalar rasional. Misalnya seperti kita percaya bahwa ada sosok laki-laki bernama Soekarno, presiden pertama RI. Kita kan percaya dia itu ada, tapi kita nggak pernah bertemu, gitu ya. Tidak pernah melihatnya secara langsung. Tapi kita yakin sosok ini ada dengan jalan apa? Dengan jalan informasi orang lain. Orang-orang yang pernah ketemu Soekarno ini menyatakan bahwa Soekarno ini sosok yang eksis, nyata, bukan fiksi. Nah, ini kan beda dengan sosok yang disebut Joko Tarub misalnya. Ya, itu walaupun diceritakan, tapi kan nggak ada orang bersaksi pernah ketemu dengan Joko Tarub. Itu yang membedakan antara tokoh eksis dengan fiksi. Di Ponorogo kita yakini ada, kenapa? Karena persaksian banyak orang yang mustahil berdusta. Ketika yang ngomong bahwa Soekarno itu ada, dan yang ngomong itu bukan hanya orang Islam, tapi juga orang Kristen, orang Hindu, bahkan PKI, ateis, semuanya ngomong sama. Kan nggak mungkin semuanya sepakat dusta itu. Nah, itu secara logika menunjukkan bahwa oh ada, berarti yang namanya laki-laki bernama Soekarno presiden RI ini. Itu bukti paling kuat itu. Bahkan lebih kuat dari bukti-bukti fisik. Misalnya kuburan. Di Blitar itu ada kuburan namanya Pak Soekarno. Itu belum meyakinkan itu. Bisa saja itu Soekarno penjual tape, bisa jadi. Ya kan? Karena nggak bisa memastikan itu. Kuburan itu zaman sekarang kuburan dipalsukan atas nama Habib kan banyak toh. Demi untuk mendapatkan uang itu kan mudah banget itu. Ya, jadi nggak meyakinkan. Lah kalau foto-foto, foto sekarang ada Photoshop, ya kan? Ada AI, kan teknologi kan bisa saja itu diubah. Yang paling meyakinkan justru informasi dari banyak orang, ya, yang memustahilkan untuk berdusta. Nah, itu ya sama. Nah, keyakinan kita terhadap Allah itu memang keyakinan yang didasarkan pada bukti-bukti, bukan dari penginderaan. Karena ujiannya memang mencari tanda-tanda Allah untuk mengenal Allah. Makanya disuruh berpikir, afala taqilun, afala tadabbarun. Itu disuruh mikir untuk mencari tahu bahwa Allah itu ada. Kalau Allah menampakkan diri nggak ada gunanya, sudah ujian iman itu. Ujian iman itu memang disuruh mencari tahu menggunakan akalnya untuk menemukan adanya Allah. Nah, disinilah banyak yang tertipu. Banyak orang yang merasa bahwa kalau nggak bisa dilihat maka dia tidak ada. Itu ya. Orang-orang kalau masuk di dunia akademis itu ada paham namanya empirisme. Kalau tidak diindra maka dia tidak ada. Gitu ya. Makanya mereka mengingkari hal-hal yang tidak bisa diindra. Nah, sementara bukti adanya Allah itu banyak sekali, yang itu didasarkan pada nalar rasional. Ya, mukjizat itu contoh bukti nyata adanya Allah. Kok bisa tongkat misalnya dilempar jadi ular, dan ular betulan itu? Itu kan di luar kuasa manusia itu. Di luar kuasa manusia. Ya, saya bisa mengubah air menjadi es pakai freezer ya. Tapi untuk mengubah HP ini menjadi kodok misalnya, hanya kuasa Allah itu yang bisa kayak begitu.
Nah, jadi adanya mukjizat itu bukti nyata adanya Tuhan yang memberi mukjizat tersebut. Ya, bagaimana bisa laut dibelah? Bahwa itu kan di luar nalar itu ya. Itu bukti adanya Sang Pencipta. Ya, termasuk Al-Qur'an. Tidak ada orang yang bisa meniru Al-Qur'an, bahkan sastrawan terhebat di Arab pun itu enggak ada satupun yang bisa meniru Al-Qur'an. Itu juga bukti adanya Allah, ya. Jadi itu makna wabika amantu. Termasuk makna wabika amantu adalah aku membenarkan semua wahyu yang engkau turunkan. Jadi artinya makna wabika amantu mencakup juga membenarkan seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kalau bagi orang Islam, wahyu yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Qur'an, ya. Termasuk makna wabika amantu adalah membenarkan bahwa Allah itu satu-satunya ilah yang hak, Tuhan sejati itu hanya Allah. Artinya berarti sapi bukan Tuhan. Karena ada sampai hari ini orang yang menyembah sapi. Nah, saya pernah baca penjelasannya Mahatma Gandhi itu. Ketika ditanya pengikutnya, Tuan, kenapa kok kita menyembah sapi? Kata Mahatma Gandhi, kita menyembah sapi karena sapi itu lebih tulus daripada ibu. Kalau ibu itu ngasih susu masih ada pamrihnya. Nanti kalau misalnya dia sudah tua, berharap diasuh anaknya, dirawat di masa tua, ada pamrihnya. Kalau sapi itu tulus, ngasih tanpa pamrih, maka kita layak untuk menyembah sapi. Anehnya doktrin kayak gini itu dipercaya jutaan orang ya. Itu kan aneh banget ya. Aneh banget. Kok bisa itu loh? Logika kayak begini diterima itu gimana? Kalau memang sapi disembah karena alasan tersebut, harusnya bukan hanya sapi kan. Ayam itu harus disembah juga itu. Dia tulus ngasih telur pada kita. Gitu kan? Kan? Harusnya ayam itu dikasih, bahkan ayam itu bukan hanya ngasih telur, ngasih dagingnya juga itu. Geprek ayam gitu ya. Kenapa nggak nyembah ayam juga? Lele kan ya, sembah juga itu semua lele. Kan nggak logis tuh. Akal manusia itu sebenarnya sudah bisa melihat manusia itu jauh lebih superior daripada sapi. Buktinya manusia bisa menternak sapi. Sapi nggak bisa menternak manusia. Kan jelas ya, berarti manusia itu lebih superior daripada sapi. Gitu kok disembah. Makanya ya semua Tuhan-Tuhan selain Allah itu batil. Itu kalau mau dipikirkan itu memang logis itu. Jadi Tuhan sejati hanya Allah, bukan sapi, bukan patung. Patung dibuat tangan manusia sendiri kemudian disembah-sembah. Ya, padahal patung nggak bisa membela diri, ya kan dihancurkan. Ya. Ya, patung bukan Tuhan, juga bukan gambaran Tuhan. Kadang alasannya itu kan kita menyembah patung bukan ini Tuhannya, tapi ini gambaran Tuhan. Nah, masalahnya apa? Tuhan nyuruh buat gambaran kan gitu tuh. Itu kan berarti kan buatan mereka sendiri kan gitu. Nah, jadi kayak begitu. Ya. Nabi juga bukan Tuhan, karena ada banyak manusia yang menyembah nabi. Ya, sebagian Nabi Isa itu kan contoh yang disembah toh. Nabi disembah selain Allah, bukan Tuhan. Malaikat juga bukan Tuhan. Orang-orang Quraisy termasuk kaum yang menyembah malaikat. Orang-orang Quraisy itu karena mereka meyakini malaikat itu putri-putri Allah. Keyakinan orang Quraisy itu. Sehingga mereka itu di antara mereka menyembah malaikat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini dihapus semuanya oleh Islam, sehingga makna wabika amantu bermakna saya meyakini engkau satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, ya. Termasuk juga makna wabika amantu adalah mengimani bahwa taufik itu hanya dari Allah, ya. Tidak bisa hanya bertumpu pada diri sendiri. Biasanya orang itu kalau sudah bertumpu pada diri sendiri, dicoba oleh Allah, dibuat gagal dengan segala rencana-rencananya. Contoh misalnya, ada orang itu merasa berbuat maksiat terus pingin tobat, menyesal dia. Setelah tobat, kumat, maksiat lagi. Setelah maksiat, tobat lagi. Setelah tobat, kumat lagi. Wah, itu berkali-kali itu. Sampai kadang dia berpikir, gimana tobatku sah nggak kayak begini? Kenapa kok terjadi muncul kayak begitu itu dalam kehidupan manusia? Yang semacam itu muncul justru adalah ayat dari Allah, tanda dari Allah bahwa orang pengen tobat sekalipun itu butuh pertolongan Allah. Nggak bisa itu bertumpu pada dirinya sendiri. Makanya kita diajari la haula
wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena atas bantuan Allah. Ini umum banget itu. Bukan hanya urusan dunia, akhirat pun kalau pengen tobat nggak dibantu Allah nggak bisa itu. Kita ibadah kalau nggak dibantu Allah kan juga nggak bisa. Semua sebab yang membuat kita memiliki kekuatan untuk beribadah itu dari Allah semua. Orang mau haji misalnya, kalau nggak dikasih sebab untuk mendapatkan uang, gimana mau daftar haji? Kan dapat uang dulu tuh. Setelah itu kemudian diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar fikihnya haji, ikut manasik haji, kan gitu. Setelah itu kemudian dikasih kesehatan. Sudah punya uang, ngerti ilmunya, tapi kemudian lumpuh, gimana mau bisa haji? Susah. Nggak bisa gerak misalnya, bahkan setengah sadar misalnya, susah. Jadi yang ngasih semua kekuatan itu, mulai dari harta, kemudian ilmu, kemudian kesehatan, itu Allah semua yang ngasih. Sehingga kemudian baru bisa melakukan haji. Dikasih namanya istita'ah, kemampuan. Kemampuan dari Allah itu bentuk taufik. Amal apapun termasuk tobat nggak bisa kalau tidak dikasih taufik Allah. Kenapa sih orang itu setelah tobat masih kumat lagi, misalnya maksiat lagi? Itu sebenarnya di hatinya itu masih ada kecintaan terhadap maksiat itu. Rahasianya di situ sebenarnya. Di hatinya sebenarnya masih ada unsur cinta yang masih belum hilang sepenuhnya. Karena itu sebenarnya perjuangan orang yang tobat serius biar nggak kumat lagi itu adalah berjuang supaya benci dengan maksiatnya. Di Quran itu ciri hamba Allah yang sudah dikasih taufik oleh Allah itu adalah ketika sudah dikasih benci terhadap maksiat. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Gitu ayatnya gitu ya. Jadi Allah itu membuat benci kamu kekufuran, ya, kefasikan dan kemaksiatan. Itu tanda Allah sudah ngasih taufik. Makanya kita itu berjuangnya itu sampai doa iftitah itu. Doa iftitah sebenarnya kan juga ada unsur kayak gitu ya. Kita misalnya berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masjid wal maghrib. Artinya ya Allah jauhkan aku dengan kesalahan-kesalahanku, dengan maksiat-maksiatku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Dijauhkan itu kan maknanya berarti minta benci tuh. Jenengan kalau misalnya nggak suka sama orang, benci misalnya, itu rasanya kan ketemu malas ya. Kalau bisa udahlah, nggak usah ketemu sama sekali, gitu ya. Benci itu kan gitu rasanya ya. Jangankan ketemu orang, dengar namanya aja rasanya kayak gregetan gitu ya. Itu kalau kita benci kepada seseorang, nggak usah ketemu, namanya aja sudah cukup membuat kita emosi. Itu benci itu kayak begitu. Nah Rasul mengajarkan dijauhkan dari dosa seperti timur dan barat itu sampai berarti mengajari kita supaya membenci maksiat sebenci-bencinya sampai seperti jauhnya antara timur dan barat. Itu perjuangannya kayak gitu supaya benci maksiat. Setiap sholat dibaca gitu ya, sampai benar-benar hilang itu cinta terhadap maksiat itu. Nah kalau sudah benci ke maksiat, pasti itu akan bisa meninggalkan maksiatnya secara total. Gitu ya. Jadi kalau masih kumat itu artinya sebenarnya masih ada sisa-sisa cinta terhadap maksiatnya itu tadi, gitu ya. Nah ini ketika kita mengucapkan wa bika amantu, itu sambil meyakini bahwa taufik itu hanya dari Allah. Termasuk tobat pun kita itu juga butuh bantuan dari Allah. Ya. Makna wa bika amantu juga bermakna aku mengamankan diriku dari azabmu dengan membenarkanmu. Ya, karena aman itu dari kata amin juga yang bermakna aman. Jadi seorang hamba ketika mengucapkan aman itu berusaha mengamankan diri dari azab Allah dengan cara membenarkan Allah. Karena seorang mukmin itu yakin bahwa siksa Allah itu hak. Di dunia aja kalau kita renungi ya, bencana-bencana itu kan ngeri ya kalau sudah turun. Gak ada yang bisa mencegah itu. Contoh misalnya tsunami di Aceh tahun 2004 kemarin itu. Itu kalau lihat rekamannya itu kan ngeri banget. Siapa yang bisa mencegah itu? Tidak ada teknologi hari ini yang bisa mencegah tsunami. Dan kalau sudah datang, tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Seperti itu ketegasan Allah kalau sudah memutuskan sesuatu. Saat terjadi gempa misalnya, bisa nggak misalnya kemudian dengan istighfar kemudian gempa itu berhenti? Kan enggak. Kalau sudah diputuskan Allah terjadi, akan terjadi itu sampai selesai itu. Nah, ya, hal-hal kayak begini itu seharusnya membuat seorang mukmin itu menjadi takut dengan segala bencana dan azab dari Allah.
Ya. Nah, doa ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah itu membedakan antara iman dan Islam. Wa bika amantu itu bermakna saya beriman kepadamu. Sebelumnya kan laka aslamtu, saya berislam kepadamu, saya pasrah kepadamu. Terus Nabi menyebut wa bika amantu, itu menunjukkan level iman itu beda dengan level Islam. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah iman. Nah, jadi diawali Islam dulu, baru kemudian iman. Makanya dalam surat Al-Hujurat ayat 14, Allah itu mengkritik orang-orang Arab Badui yang mengaku beriman. Kenapa? Karena kata Allah levelnya sebenarnya baru berislam. Nah, ada ayat yang berbunyi qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami beriman. Katakanlah kalian belum beriman, tapi katakan kami berislam karena iman belum masuk ke hati kalian. Nah, ini jelas sekali ya, di Al-Quran itu menunjukkan Allah membedakan Islam dengan iman. Ya. Islam itu kan maknanya tunduk, patuh, pasrah, menyerah pada kehendak Allah. Ini sifatnya umum. Tetapi Rasulullah itu minta itu diwujudkan minimal pada 5 perkara. Tunduk patuh pada Allah itu minimal diwujudkan pada 5 perkara. Apa itu? Yakni berikrar tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima berhaji. Itu tanda orang telah tunduk, patuh, pasrah pada kehendak Allah. Minimal di situ. Kalau sudah selesai di sini, level berikutnya adalah level iman, level mukmin. Nah, mukmin itu bagaimana? Nah, mukmin ini banyak cirinya, banyak sekali. Salah satunya contoh ya, satu ciri aja yang barangkali kita ini tidak mudah untuk mencapainya. Di Quran itu dikatakan ciri orang beriman itu adalah jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya coba. Ini kira-kira kalau kita periksa masing-masing hati kita mencapai level itu apa belum kira-kira? Nah, itu memang nggak mudah, betul. Mencapai level iman itu tidak mudah itu. Disebut nama Allah bergetar itu gimana? Kalau hati kita bergetar disebut nama si dia, mungkin pernah masa dulu ya, masa lalu. Rasanya seperti itu. Tapi bergetar disebut nama Allah ini nggak mudah. Karena bergetar disebut nama Allah itu mensyaratkan orang harus kenal Allah berarti. Mengetahui sifat-sifat Allah. Kemudian mengetahui dalam kehidupan nyata bagaimana perbuatan Allah itu dipraktekkan dalam kehidupan. Yang kayak gitu itu baru bisa bergetar ketika disebut nama Allah. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu perjuangan seorang mukmin setelah Islam itu adalah bagaimana berjuang supaya mencapai level iman yang disebut di dalam Al-Quran. Nah, iman itu memang ada iman dua macam. Ada iman zahir, ada iman batin. Nah, yang zahir ini bisa diketahui dari ciri zahirnya. Tapi kalau batin hanya Allah yang tahu sebenarnya. Makanya Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai Al-Hasan, apakah kamu itu beriman? Jawaban Al-Hasan, perhatikan pertanyaanmu. Iman itu ada dua macam. Ada iman zahir, ada iman batin. Kalau yang kau maksud aku ini beriman, yakni beriman kepada mempercayai adanya Allah, mempercayai malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, mempercayai hari akhir dan mempercayai takdir baik buruknya, ya saya beriman. Nah, itu iman zahir. Jadi setiap orang yang mengakui 6 rukun iman ini disebut mukmin zahir. Tapi kalau yang kau maksud adalah mukmin seperti yang disebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, takut hati mereka, bergetar ketika disebut nama Allah, ya, maka aku tidak tahu, kata Hasan itu. Saya tidak tahu apakah saya mukmin ataukah tidak. Nah, itu menunjukkan betapa derajat mukmin itu memang tidak mudah. Bisa jadi orang berjuang selama bertahun-tahun, puluhan tahun itu ya belum mencapai level itu. Ya, hanya orang yang dikasih derajat oleh Allah, diberi taufik oleh Allah sehingga bisa mencapai level seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, lebih tinggi dari iman apa? Ihsan. Menurut dari situ ihsan. Ihsan itu lebih tinggi dari iman. Jadi kalau misalnya ciri-ciri iman itu semuanya sudah
terpenuhi, ya, maka level berikutnya itu adalah mencapai level ihsan. Ihsan itu menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Bukan beneran melihat Allah, tapi seakan-akan melihat Allah. Nah, kayak gini tuh, orang yang kayak gini tuh sudah nggak mungkin maksiat sudah. Istighfarnya orang yang sudah mencapai level ihsan itu bukan istighfar karena maksiat, tapi istighfar karena lalai tidak mengingat Allah. Nah, itu istighfarnya sudah kayak begitu. Beda lagi sudah. Itu levelnya nabi-nabi itu biasanya, atau wali-wali Allah, kekasih Allah yang mendekati para nabi itu. Makanya jangan perhatikan ya, di surat Shaffat itu setiap Allah itu menyebut kisah para nabi, itu yang disebut adalah derajat ihsan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Itu banyak ayatnya begitu. Allah menceritakan tentang Nabi Nuh setelah Allah memuji, kemudian ditutup dengan inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Gitu. Setelah Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim, lalu kemudian menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim itu berkorban menyembelih anaknya, dipuji oleh Allah. Lalu terakhir dipuji, kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah aku membalas orang-orang yang muhsin. Sama itu, menceritakan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Lut, Nabi Yunus yang diceritakan di surat As-Saffat itu semuanya dipuji, kadzalika najzil muhsinin. Itu level-levelnya para nabi yang menyembah Allah itu seakan-akan melihatnya. Gitu ya. Nah, ini semuanya ada ciri-cirinya itu. Muslim itu cirinya apa, mukmin itu cirinya apa, muhsin itu cirinya bagaimana. Orang kalau sudah mencapai level muhsin, itu akan menjadi pribadi yang sangat pemaaf, nggak punya dendam. Jadi kalau di hati itu masih ada dendam, nyimpan sakit hati, ngomongin orang tertentu itu sudah emosi misalnya ya, berarti belum mencapai derajat muhsin. Ya. Jadi orang muhsin itu ngelatihnya untuk menghilangkan sakit hati dan dendam itu bahkan ngilangkan setiap mau sholat. Makanya Nabi Ibrahim itu dipuji gitu ya, Irja'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah Ibrahim itu yang ketika mendatangi Tuhannya dengan hati yang salim. Salim itu sehat, bersih, selamat dari berbagai kerusakan dan penyakit. Jadi bersih banget hatinya Nabi Ibrahim. Jadi itu berarti hati yang bersih dari syirik, dari riya nggak ada, ujub nggak ada, sakit hati ke orang nggak ada, dendam nggak ada, dengki nggak ada. Itu kalbun salim itu kayak begitu. Itu levelnya muhsin. Gitu ya. Jadi lafadz singkat ini luar biasa mengajarkan kepada kita secara implisit tentang level-level orang dalam menjalankan din. Di kitab hadis Arba'in Nawawi itu di hadis kedua itu diterangkan detail itu tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi malaikat Jibril nyamar sebagai lelaki terus pura-pura bertanya kepada Nabi tentang definisi Islam, iman dan ihsan untuk ngajari para sahabat Nabi tentang tingkatan-tingkatan orang dalam beragama. Itu sangat bagus itu. Kalau disyarah, dijelaskan, itu kita jadi tahu akhirnya. Oh, kita ini sebenarnya levelnya mana ya? Kira-kira apakah Muslim saja ya, atau sudah masuk mukmin atau bahkan sudah masuk muhsin, gitu ya. Baik. Jadi itu kemudian lafaz berikutnya wa ilaika anabtu ya. Makna ilaika anabtu, ilaika itu bermakna kepadamu. Anabtu dari kata anaba. Apa makna anaba? Anaba itu bermakna kembali pada kebaikan. Ya, kembali pada kebaikan. Jadi kalau disebut kembali pada kebaikan, berarti sebelumnya berpetualang pada sesuatu yang tidak baik, gitu loh ya. Terus balik lagi ke kebaikan. Itu namanya anabtu, itu kayak begitu. Misalnya awalnya nggak sholat, lalu kemudian jadi sholat. Nah, itu anabtu itu kayak begitu. Atau sholatnya bolong-bolong, sudah sholat cuma bolong-bolong, terus berusaha menjadi sholat lengkap 5 waktu, itu juga disebut anabtu. Atau sudah sholat 5 waktu cuma suka menunda-nunda. Berapa sih? Jam berapa ini? Oh, jam 4, masih jam 4, nanti aja lah. Setengah 5, oh masih nanti aja lah jam 5 gitu ya, menunda-nunda. Atau misalnya zuhur misalnya ya, sudah azan, masih malas, nanti aja lah jam 1. Jam 1, nanti aja lah jam 2. Nah itu ya, menunda-nunda. Itu kan juga kurang baik kayak begitu.
Ketika kemudian berubah menjadi berusaha sholat di awal waktu, maka disebut sebagai anabtu, balik lagi ke hal yang sifatnya baik. Atau misalnya sholat puasa Ramadan misalnya, ada orang yang puasa Ramadan tapi nggak penuh, ya, dari nggak penuh terus berusaha menjadi penuh. Nah, itu berarti itu disebut dengan anabtu juga. Atau sudah penuh puasanya, cuma masih belum bisa menahan diri dari godaan-godaan melanggar larangan Allah. Misalnya puasa tapi juga nonton cewek-cewek joget. Itu kan berarti puasa tapi masih belum full misalnya. Lalu kemudian bertekad puasa Ramadan ini saya stop semuanya itu, full untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu namanya juga anabtu, ya. Termasuk juga misalnya lama nggak nyapa saudara, entah masalah apa ya. Lama nggak menyapa saudara, mungkin masalah utang, mungkin masalah warisan, mungkin masalah omongan yang nyelkit misalnya ya, atau nggak nyapa tetangga lah misalnya. Nggak nyapa tetangga mungkin karena urusan omongan yang nggak enak, atau tuduhannya mungkin tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian berusaha memperbaiki diri, nyapa misalnya, ya, minta maaf, istihlal, saling menghalalkan. Nah, ini termasuk anabtu, kembali kepada kebaikan, gitu ya. Nah, jadi contoh lain misalnya awalnya berteman menjadi ahli maksiat, teman-temannya golongan artis-artis begitu ya. Lalu kemudian setelah itu takut mati dalam keadaan masih banyak maksiat, terus taubat, lalu hijrah, pindah, ya, berteman dengan ahli masjid, berteman dengan ahli-ahli pengajian. Itu juga disebut anabtu. Nah, ini yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran di surat Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum. Itu maknanya kembalilah kepada Tuhanmu. Maksudnya kembalilah ke jalan yang baik, kembalilah ke jalan kebenaran, kembali ke jalan Allah yang membuat Allah ridho, kembali menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, menghadapkan wajah dan perhatian untuk amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, anabtu itu maknanya sama dengan tobat, gitu loh ya. Jadi anabtu itu sama dengan tubetu sebenarnya. Inabah itu sama dengan taubat. Nah, jadi kalau misalnya dalam doa ini tuh diulang-ulang wa ilaika anabtu, berarti kita itu bertekad untuk selalu mengulang-ulang terus untuk tobat. Ya, mungkin jadi pertanyaan di sini. Ini kalau Rasulullah yang baca itu gimana maksudnya tobat itu? Ya, Rasulullah itu kan dijaga dari berbuat maksiat. Terus kalau Rasulullah bertobat itu tobat dari apa? Gitu ya. Nah, jawabannya adalah untuk level-level seperti Rasulullah, yang saya katakan tadi, level-level muhsin, itu tobatnya adalah tobat dari ghaflah, kelalaian dari mengingat Allah. Jadi kalau orang itu terlalu banyak mikir urusan duniawi sampai jadi mengingat Allah itu berkurang, istighfar. Itu istighfarnya orang-orang yang sudah mencapai level muhsin. Karena kalau dari sisi maksiat sudah hampir tidak melakukan maksiat sama sekali. Sehingga kemudian fokusnya adalah bagaimana setiap saat itu habis untuk zikir mengingat Allah, ya. Nah, ini kalau di sufi biasanya dibedakan. Taubat dengan inabah itu biasanya dibedakan. Nah, taubat itu meninggalkan dosa untuk melakukan perbuatan baik. Nah, kalau inabah itu meninggalkan ghaflah. Jadi meninggalkan kondisi lalai dari mengingat Allah supaya balik lagi mengingat Allah. Jadi kalau definisi sufi semacam ini berarti inabah itu dianggap lebih tinggi daripada taubat, ya. Ya. Wabika khasamtu, ya, makna wabika khasamtu adalah dan denganmu aku ini melakukan mukhasamah. Apa itu mukhasamah? Mukhasamah itu adalah berdebat dengan lisan, memakai argumentasi. Jadi makna wabika khasamtu adalah minta pertolongan Allah supaya dikasih hujah, dikasih bayan, dikasih argumentasi, dikasih kefasihan supaya bisa menjelaskan kebenaran Islam. Nah, jadi seorang dai, seorang utusan Allah seperti Rasulullah ini memang perlu minta bantuan kepada Allah supaya kalau menjelaskan ke umat itu bisa
diterima. Kalau ada orang yang mendebat, itu minta diberi kemampuan supaya bisa mendebat dengan baik orang-orang yang ingin berdebat dengannya. Makanya ada kisah ya, ketika Rasulullah itu didatangi oleh orang Nasrani. Orang-orang Nasrani dari Najran itu pernah datang ke Rasulullah, terus ngajak debat tentang agama, tentang masalah ketuhanan Nabi Isa. Nah, itu kisahnya bagus banget itu di sirah itu. Rasulullah itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan retoris. Apakah Isa itu makan? Dijawab, ya makan. Apakah Isa itu minum? Ya minum. Apakah Isa itu, pokoknya disebut sifat-sifat kemanusiaan itu. Setelah itu kemudian Rasulullah bertanya, apakah Tuhan butuh makan dan minum? Tidak. Nah, akhirnya bisa terjawab sendiri bahwa itu keyakinan yang kontradiksi. Meyakini beliau itu adalah utusan Tuhan, tetapi memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Ya, lalu kemudian ketika diajak masuk Islam, masih bulat gitu ya, masih bulat, berusaha mencari argumentasi untuk membenarkan keyakinannya. Terus akhirnya sama Rasulullah diajak mubahalah. Nah, jadi awal mula mubahalah itu ini kisahnya. Pertama kali mubahalah dalam Islam itu adalah mubahalahnya Rasulullah menantang pendeta-pendeta Nasrani dari Najran. Rasulullah menantang ini, baiklah, kalau kamu memang tidak mau masuk Islam dan menganggap bahwa agamamu benar, ayo kita panggil seluruh keluarga kita. Kita panggil istri-istri kita, anak-anak kita, terus kita sama-sama meminta kepada Allah, siapa yang berada dalam kebatilan supaya dilaknat oleh Allah. Nah, itu mubahalah itu kayak begitu. Nah, pendeta Nasrani ketika ditantang gitu menolak. Kenapa? Ya takut juga, karena memang mereka tahu bahwa sebenarnya berada dalam kesalahan. Dan mereka itu akhirnya ngaku bahwa alasan gak mau masuk Islam itu adalah karena khawatir kehilangan jabatan ya di kalangan umatnya. Itu banyak itu kasus terjadi kayak begitu. Jadi ada urusan duniawi yang membuat seseorang itu tercegah untuk menerima kebenaran. Mirip seperti Heraklius. Heraklius itu sama. Heraklius itu kan kaisarnya Romawi. Dan dia itu bukan hanya kaisar, tapi juga kalau di Islam itu ulama, melakukan studi yang mendalam terhadap kitab-kitab suci sehingga sampai mengetahui betul ciri-ciri nabi terakhir. Heraklius itu kayak gitu. Makanya saat ada sahabat yang datang ke istananya Heraklius, itu terjadi peristiwa sangat menarik itu. Ada dua sahabat namanya Hisham bin Al-As sama satu temannya, itu diutus oleh Khalifah Abu Bakar untuk mendakwai Heraklius waktu itu. Jadi Heraklius itu didakwai dua kali. Pertama di zaman Nabi, terus yang kedua adalah di zamannya Abu Bakar. Nah, ketika didakwai di zaman Abu Bakar itu, terus ditanya-tanya sahabat Nabi itu ditanya-tanya tentang Islam. Setelah dijawab semuanya, terus sama Heraklius ini diletakkan di sebuah kamar yang sangat bagus, dilayani dengan makanan yang enak-enak. Lalu kemudian di hari ketiga malam-malam dipanggil sama Heraklius. Setelah dipanggil kemudian diajak masuk ke sebuah ruangan kecil. Kemudian Heraklius mengeluarkan kain sutra yang berwarna hitam. Nah, ternyata di situ ada lukisan yang berwarna dilukis dengan cat merah. Lukisannya seorang lelaki yang memiliki mata yang besar, pinggulnya besar, lehernya panjang, kemudian rambutnya itu dikepang jadi dua dan bagus sekali. Rambutnya itu sangat bagus. Terus Heraklius bertanya, apakah kalian mengenal orang ini? Jawaban dua sahabat Nabi tadi bilang, tidak, kami tidak mengenal orang ini. Terus Heraklius menjawab, sesungguhnya dia adalah Nabi Adam alaihi salam. Itu. Setelah kemudian dibawa masuk ke ruangan yang lain. Terus mengeluarkan lagi sebuah kain yang berwarna hitam. Lalu kemudian dikeluarkan, ternyata di sana ada lukisan ya, orang juga. Jadi disebut di sana pokoknya banyak kamar yang ternyata di situ adalah nabi-nabi. Gitu ya. Lalu kemudian di satu kamar ketika dikeluarkan para sahabat langsung terkejut, loh ini kok wajah Nabi kami, Nabi Muhammad, gitu ya. Makanya kaget Heraklius, loh kamu kenal orang ini? Iya, loh ini jelas Nabi kami. Makanya Heraklius itu kemudian bilang,
sebenarnya ini adalah kamar terakhir yang ingin kutunjukkan pada kalian. Tapi karena saya pengen tahu apakah nabi kalian itu beneran nabi, maka saya dahulukan ini. Dan ternyata kalian mengenal betul ini nabi ini. Akhirnya nangis, 3 orang itu nangis karena terharu dan meyakini kebenaran Rasulullah sebagai utusan Allah. Nah, cuma Heraklius ini berat melepaskan jabatannya sebagai kaisar, itu masalahnya, sehingga dia nggak masuk Islam, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Nah ini ya, itu contoh ya orang-orang yang memang sering digoda dengan urusan duniawi sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran Islam, gitu ya. Oke, jadi itu sudah habis ya waktunya. Wa ilaika hakamtu, terakhir sedikit, dan kepadamu aku ini ya mengadukan seseorang kepadamu ya. Jadi muhakamah itu maknanya mengadukan seseorang kepada hakim supaya diberi keputusan yang sifatnya mengikat. Nah, jadi kalau wa ilaika hakamtu itu bermakna ya Allah, saya mengadukan orang-orang yang memusuhi saya, seakan-akan Nabi itu bilang gitu dalam menyampaikan dakwah ini, supaya engkau putusi nanti di akhirat bagaimana nasibnya. Nah, ini menyerahkan kepada Allah, kepada orang-orang yang sudah didakwai dengan banyak hujah tapi tetap menolak bukti-bukti yang sudah jelas dari Allah. Kita cukupi, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.